Salam dari mimbar tempat ini. Shalom. Wah, ini saya masuk TV nih. Coba bisa di close up di kesini ya. Yang menyaksikan, shalom. Waduh, ribuan jemaat yang hadir di tempat ini. Saya yakin masih bisa lebih semangat lagi. Shalom. Nah, itu bisa. Nah, bentar lagi di close up nih muka saya. Nah. Saya ulang. Sebelum masuk stasiun TV, harus masuk stasiun Rawabuaya dulu. Shalom, jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan dimanapun kau berada. Di dalam negeri, di luar negeri, dan di luar angkasa. Salam dari mimbar tempat ini. Shalom. Keren juga gue kalau masuk TV ya. Udah, terima kasih gitu. Ada sukacita hari ini? Selalu ada banyak berkat, amin. Selalu ada banyak mujizat. Cicilan terus aman. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Saya percaya setiap anak Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Setiap anak Tuhan pasti ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini yang akan kita belajar sama-sama. Kita lihat temanya. Khusus di hari kemerdekaan ini, temanya kita baca dengan semangat, dengan jiwa yang merdeka gitu saudara. Ya, siap? Ya, turun juga nih. Siap? Mantap. Kita baca 3, 2, 1 ya. Merdeka dalam pencobaan. Arti kata dari merdeka itu bebas, tidak terikat. Makanya bangsa Indonesia disebut merdeka karena kita tidak lagi dijajah. Negeri kita sudah bebas, tidak terikat oleh negara apapun. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kekristenan. Kita juga harus merdeka dalam apapun pencobaan. Nah, di slide selanjutnya kita harus tahu bahwa pencobaan itu berasal dari siapa? Wah, itu semangat tuh. Pencobaan berasal dari iblis. Gitu, semakin saudara semangat, yang di sini juga makin semangat gitu. Gak mau kalah sama saudara. Nah, pencobaan berasal dari iblis. Ada beberapa ayat yang saya tampilkan di Yohanes pasal 8 ayat 44, kemudian Matius pasal 4 ayat 1. Di situ kisah tentang Tuhan Yesus ada di padang gurun. Nah, di ayat yang pertama udah jelas di padang gurun Yesus dicobai oleh iblis. Jadi kita ngerti. Pencobaan yang akan kita hadapi, pencobaan yang akan kita temui asalnya dari siapa? Dari iblis. Nah, hari ini kita belajar apa tujuan dari pencobaan itu. Apa tujuan dari pencobaan? Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama dengan semangat kembali saudara. 3, 2, 1 ya. Pencuri hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya amin. Pencuri di sini tertuju kepada iblis, kepada setan. Jadi iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan bilang gini, aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi di sini beda. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan datang ke dunia ini supaya kita beroleh hidup. Di sini kita akan bahas sedikit apa yang menjadi misi dari iblis. Di sini kita lihat. Yang pertama apa? Mencuri. Jadi pencobaan itu datang. Yang pertama yang dia cari, yang dia lakukan adalah mencuri. Kalau dibilang mencuri, misalkan gini. Kalau ada orang cerita, wah HP saya dicuri. Artinya saya punya HP, kan begitu. Dompet saya dicuri karena punya dompet. Suami saya dicuri karena punya suami. Kan begitu.
Karena kita memiliki sesuatu sehingga bisa dicuri. Sama juga. Apa yang ada yang kita miliki, kebaikan, kebenaran, kesetiaan, kasih, sukacita, roh api yang menyala-nyala, semangat ikut Tuhan, itu kan hal yang baik ya. Saya mau bilang, iblis akan mencari hal itu yang ada pada saudara. Kalau rumah tangga baik terus, iblis gak suka tuh, pasti dia mencuri. Kalau saudara semangat gitu ya, rohnya menyala-nyala. Kalau udah hari Minggu, bajunya kayak kita semua, merah, menyala abangku, iya kan? Kalau udah hari Minggu tuh bawaannya semangat banget mau datang ke gereja, semangat banget mau dengar khotbah pendeta Charlie, semangat banget memuji nyembah Tuhan. Kalau udah hari Minggu tuh semangat mau datang ke rumah Tuhan. Saya mau bilang iblis gak suka. Iblis akan mencari cara gimana saudara padamkan rohnya. Gimana caranya saudara malas ke gereja. Gimana caranya saudara tidur di gereja. Itu kerjanya siapa? Iblis. Kalau saudara semangat melayani, saya mau bilang iblis gak suka. Pasti iblis selalu mencari cara gimana caranya saudara gak semangat lagi pelayanan. Gimana saudara nggak lagi melayani. Itu kerjanya siapa? Iblis. Sebenarnya kalau kita melayani dulu sih semangat banget. Kalau udah dapet jadwal nih 1 bulan ke depan, wah bulan depan saya jadi singer nih. 1 bulan udah nggak makan minyak saudara. Biar suaranya nggak berebet. Saking semangatnya. Tapi saya mau bilang iblis nggak suka kayak gitu. Pasti iblis akan mencuri semangat kita. Kalau dulu semangat banget doa, semangat banget baca Alkitab, saya mau bilang pasti iblis akan curi. Maka yang pertama saudara, iblis datang, pencobaan itu datang dalam hidup kita. Yang pertama untuk mencuri. Kalau misalkan kalau di dalam keluarga penuh dengan kasih, setia, saling mengasihi, suami sayang banget sama istri. Panjang karena sayang banget. Demikian juga istri sayang banget sama suami. Orang tua sayang banget sama anaknya. Anaknya sayang banget sama pacarnya. Sama siapa? Apalagi sama orang tuanya. Saya mau bilang ya, kan keluarga kita kan kayak begitu ya, saling mengasihi, gak pernah ribut, bener gak? Kok dia mau meragukan sih? Ya, keluarga kita kan begitu kan, gak pernah ribut, paling cekcok cuma sedikit 2 detik doang. Cekcok 2 detik ngomongin apa ya? Ya, paling cuma marah sebentar, tapi hidup penuh dengan kasih, saling mengasihi. Saya mau bilang, iblis akan curi itu. Kalau suami setia sama istri, istri setia sama suami, orang tua mengasihi anak dan anak hormat sama orang tua, saya mau bilang, iblis datang untuk mencobai dan iblis datang untuk mencuri. Kemudian yang kedua, iblis datang untuk mencuri. Yang kedua apa, membunuh. Di sini saya pelajari apa sih kata dari membunuh. Jadi iblis datang, pertama mencuri, kedua membunuh. Membunuh siapa? Hidup kita, membunuh pengharapan kita, sama membunuh iman kita. Iblis kayak gitu. Dia kalau udah berhasil mencuri, yang kedua misinya adalah membunuh kita. Bagaimana cara iblis membunuh kita? Saat dia berhasil mencuri semangat kita datang ke gereja, saat dia berhasil mencuri roh api kita yang menyala-nyala, saat iblis berhasil mencuri semangat pelayanan kita, yang dulu dikit-dikit kalau lagi ada masalah cari Tuhan. Dikit-dikit ada masalah cari Tuhan. Nggak ngerti cari Tuhan. Tapi kalau iblis udah mencuri, ceritanya udah beda. Yang tadinya dulu cari Tuhan, sekarang carinya minuman alkohol. Yang tadinya dulu nyari Tuhan, sekarang carinya narkoba. Hancur hidup kita. Makanya di sini kita harus berhati-hati.
Makanya kenapa kita akan belajar yang namanya merdeka dalam pencobaan. Sehingga kita tidak dicuri, apalagi dibunuh. Kemudian yang terakhir, nah ini udah yang terakhir saudara, puji Tuhan ya. Cepet ya saudara ya. Puji Tuhan ya. Haleluya. Oh belum. Nah yang ketiga apa? Membinasakan. Iblis curi, iblis membunuh, kemudian membinasakan. Maksudnya apa? Saat dulu setia sama Tuhan, semangat pelayanan, akhirnya udah meninggalkan gereja, udah gak pernah nyari Tuhan lagi, sehingga hidup kita yang tadinya harusnya cinta Tuhan sehingga meninggalkan Tuhan. Makanya di akhir kebinasaan hidup kita, yang iblis kerjakan adalah hidup kita menjauh dari Tuhan. Iman kita meninggalkan Tuhan. Karena hidup kita udah gak ada pengharapan lagi. Kalau kita udah gak pernah ke gereja, kita udah gak pernah doa, kita udah gak pernah baca Alkitab, kita udah gak pernah ditegur sama firman Tuhan, kita gak akan kuat hidup kita. Dan hidup kita juga tidak akan pernah berubah. Makanya melalui firman Tuhan, melalui saudara ke gereja, memberikan pengharapan yang baru. Amin. Karena kalau disadari saudara ya, kalau hidup ini kita gak bersandar kepada Tuhan, bisa stres. Bener gak? Stres. Udah digedein anak ya mak ya. Ya oma di sono, opa di atas. Ya. Bisa stres. Dulu kecil kita bopong-bopong, ya, nanya, anak mama, dulu mau kita tua, mau ke dokter aja susah, nggak usah dijawab, jawab masing-masing, udah gitu ya, kehidupan kita gitu. Tapi hari ini kita belajar bagaimana kita dapat merdeka dalam pencobaan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-39. Kitab Kejadian pasal yang ke-39. Kita di sini akan belajar bagaimana dapat merdeka dalam pencobaan. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39, kita akan pelajari ayat demi ayat sehingga kita beroleh pengertian yang baru. Bagaimana kita dapat merdeka. Bagaimana hidup saya bisa menang atas pencobaan. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39, saya akan baca ayat yang pertama, nanti Bapak, Ibu, Saudara, ayat yang kedua kita akan baca secara bergantian. Perikopnya di situ apa saudara? Yusuf di rumah Potifar. Ayat yang pertama saya akan baca terlebih dahulu. Adapun telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun. Kepala pengawal raja membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Silakan saudara. Amin. Ayat yang ketiga, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Amin. Ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Adapun Yusuf itu dan elok parasnya. Ayat yang ketujuh kita perhatikan bersama-sama. Ayat yang ketujuh. Tetapi beberapa waktu istri tuannya, istri dari Potifar, memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat yang ke-8.
Amin. Yang pertama, kita catat sama-sama bagaimana dapat merdeka dalam pencobaan. Yang pertama kita baca sama-sama 3, 2, 1 ya. Menolak. Tadi kita sudah lihat di ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu istri tuannya, yaitu istri dari Potifar, melihat si Samuel ganteng juga ya. Tinggi, lucu. Geli juga ya. Kurang lebih kayak begitu kisahnya. Istri Potifar, udah gak mau lihat ke situ lagi. Istri Potifar ngelihat si Yusuf dengan apa? Dengan berahi, maksudnya nafsu gitu ya. Makanya di ayat yang ke-7 berkata, marilah tidur dengan aku. Cewek yang ngajak tidur cowok. Terus kemudian di ayat yang ke-8, tetapi Yusuf apa? Menolak. Makanya pertama kita belajar di sini. Kalau kita dihadapi oleh pencobaan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menolak. Jadi Yusuf gak ada pikiran gitu. Lumayan juga nih jadi punya sugar mommy. Punya tante yang akan menghidupi saya kan gitu. Ini orang kaya nih. Istrinya pejabat. Pasti cantik udah jamin. Kalau orang-orang dulu tuh diseleksi. Kayak Miss Indonesia mungkin ya. Ada tinggi berat badannya, hidungnya, rambutnya, bola matanya, pasti deh. Pasti diseleksi dengan baik. Kalau hidupnya zaman sekarang istri Potifar, pasti jadi selebgram. Pasti followernya banyak, minimal centang biru lah gitu. Jangan salah nih pendeta, saudara nih gini-gini. Gini-gini nih. WhatsAppnya, kalau chat centang biru. Chatnya. Kalau kurang ngerti coba ntar tanya anaknya gitu, cucunya iya. Yusuf menolak. Kadangkala kalau kita dihadapi dengan pencobaan, gampang gak sih kita untuk menolak? Tergantung keadaan. Dan tergantung sama cobaannya. Kalau bening banget, aduh. Ya kan? Kalau biasa-biasa aja mungkin, enggak. Tapi kalau kelihatannya, gagah nih orang. Kan gitu ya. Kan gitu. Tapi kita belajar hari ini untuk kita menolak. Maka di slide selanjutnya saya tulis gini. Pencobaan itu diawali dengan apa? Dengan semangat. Pencobaan diawali dengan coba. Tapi kalau buat anak jangan coba. Cakep itu. Pencobaan diawali dengan coba. Orang terikat rokok. Sekali lagi nih. Orang terikat rokok karena awalnya coba. Gak usah kenceng-kenceng, santai aja lu. Ngerti? Emang agak susah nih kalau firman Tuhan begini. Awalnya karena apa? Coba. Lu bencong lu gak ngerokok lu Charlie. Gak keren lu. Akhirnya coba. Gak ada orang bawa awal ngerokok langsung 1 bungkus. Ngerokok gak ada. Sehari sebungkus juga belum tentu ya kan. Pas ngerokok gak biasa. Ya kan? Karena masih coba. Yang dulu gak pernah terikat alkohol. Baru ngeliat aja udah mabok, belum minum, udah ngeliat aja udah mabok. Tapi akhirnya kecanduan karena awalnya apa? Coba, minum dikit. Enak juga ya. Enak juga nih goyang. Ini pendeta mau ngapain nih? Mau silat. Awalnya apa? Coba. Orang kecanduan, orang gak bisa lepas sama dosanya karena awalnya apa? Coba. Dulu setia banget sama istri. Suami selalu menatap istri. Kamu memang wanita datang dari Tuhan. Parasmu begitu sempurna seperti malaikat di surga. Emang lu pernah lihat? Ya.
Aku sungguh bersyukur punya seorang istri seperti kamu. Menatap istrinya dengan setia. Tapi karena coba-coba jemput cewek lain, coba-coba makan siang berdua, coba-coba pergi belanja cuma berdua, jadi apa? Jadi gitu deh. Iya kan? Tadinya setia sama istrinya, tapi karena coba-coba, jadi berubah tidak setia. Makanya pencobaan itu awas selalu dengan coba-coba. Makanya hari ini kita belajar untuk kita berani menolak terhadap pencobaan. Kita harus berani. Kalau misalnya nih Pak, ada cewek lain, ada cewek, udah tahu penggoda. Udah tahu nih penggoda. Diangkat gak teleponnya? Takut ya Pak ya? Jawab aja Pak. Misalkan, tahu nih temenmu nih ngejar-ngejar. Karena engkau ganteng. Engkau semakin tua makin ganteng. Makin tua makin berkarisma. Semakin tua makin greget gitu ya. Rar. Kok gue jadi begitu mulu sih? Nggak jadi dah. Ini ya. Pakai serius dong. Dijawab. Ntar nanti rar lagi lo pendetanya. Kalau misalkan ada cewek lain, tahu nih penggoda, telepon, angkat apa enggak Pak? Hah? Angkat aja. Maaf, nomor yang Anda tuju sudah punya istri. Itu baru suami GBJAT. Itu dia. Nggak usah Tuhan yang kasih jempol, pendeta kasih jempol 4. Itu baru suami. Bu, kalau ada laki ganteng gitu ya, suka nganterin, terus dikasih duit, dikasih belanja, dikasih lagi apa Bu? Diantar jemput, diajak makan. Saya mau bilang, tolak Bu. Ingat anak sama suami. Ingat. Ya Bu ya, jangan. Ya saya kan gak minta Pak Pendeta, itu cowok yang kasih saya. Dia cuma minta nomor rekening, ditransfer. Tapi lu mau. Minggu depan, begitu lagi kan, begitu lagi. Aku udah transfer nih, makasih ya kok. Bulan depan lagi, kayak begitu lagi. Bentar lagi saya jatuh ke situ. Ya, begitu terus ya. Saya mau bilang Bu, tolak, jangan. Ingat suamimu, itu kan pilihanmu. Bukan, saya nggak mau nikah sama suami, saya dipaksa. Tapi kan lu datang pernikahannya. Kalau lu nggak mau ya lu kabur dong ya. Begitu ya. Itu bukan pilihan, nggak bisa. Kita nggak bisa. Seringkali kan begitu ya. Saya nggak pilih. Bukan saya dipaksa gitu kan. Tapi kan hidup ini semua pilihan. Hidup ini pilihan. Jadi ingat Bu, gitu-gitu itu suamimu. Gitu-gitu apa? Suamimu, meskipun kadang pelit, kadang, jarang ngasih, jarang terbuka, jarang info kalau udah gajian masuk. Nggak apa-apa ya. Makanya Bu, kalau ngasih uang jajan sama suami juga jangan dikit-dikit gitu. Gua nggak mau tahu nih 20.000 buat sebulan. Lu mau makan, mau isi bensin, mau apa terserah, mau tuh motor diisi air kayak. Jangan gitu juga, makanya jangan gitu, kasihan juga suaminya kan. Nah, kita harus berani yang namanya menolak terhadap pencobaan. Pencobaan yang seringkali kita temui, yang seringkali kita akan hadapi, yaitu pencobaan tentang uang. Sering banget orang jatuh sama uang. Bukan berarti uang itu jahat, tetapi seringkali ditemukan hal itu. Tapi kita belajar. Jangan sampai kita, karena kita butuh uang, kita jadi orang yang tidak jujur. Jangan karena kita butuh uang, kita jadi orang yang suka nipu orang. Tapi kita belajar. Kita untuk berani menolak. Kalau ditanya, Pak, bonnya mau diisi berapa? Tulis sesuai harganya.
Tapi diskon Pak, tulis juga diskonnya. Itu baru anak Tuhan. Gitu. Jangan lu belanja gocap tulis cepet. Amin. Begitu. Belanja 25 berapa Pak? 250 Pak. Emang beli apa? Beli kacang. Kacang dari mana itu kan? Seringkali gitu. Tapi kita belajar untuk kita berani menolak terhadap apa? Pencobaan. Satu hal yang saya alami gini saudara. Prinsip dalam hidup saya kalau kerja. Saya tidak mau terima uang. Prinsip saya yang Tuhan taruh, yang Tuhan ajarkan. Dimana saya gak mau terima uang selain dari perusahaan. Selain dari gaji, selain dari bonus, selain dari hal itu adalah hal yang benar dan pantas saya terima, saya terima. Jadi kalau yang salam-salaman begitu, pernah juga saya ngalamin. Karena sudah dibantu, tagihannya udah masuk, saya udah tanda tangan, saya salaman tuh. Saya salaman, ada amplopnya saudara. Puji Tuhan ya, ada amplopnya. Saya terima apa enggak? Tergantung kan. Rada susah juga nih, ya kan? Saya nggak minta. Tapi di situ saya belajar, jangan, saya bilang. Akhirnya jangan. Kecuali kalau jemaat yang ngasih. Pak Pendeta, oh ya langsung saya nggak pakai nanya Tuhan, nggak apa-apa. Pak terima kasih Pak khotbahnya, ya nggak apa-apa, minggu depan gua khotbah lagi. Kita belajar gitu, untuk kita berani menolak terhadap pencobaan. Kemudian di ayat yang ke-9, yang kedua kita belajar. Yang pertama bagaimana kita dapat merdeka dalam pencobaan. Yang pertama apa? Menolak. Yang kedua apa saudara? Sadar. Sama-sama katakan saya harus sadar. Bilang kanan kiri sadar. Ya, harus sadar. Kita dihadapi oleh pencobaan, yang kedua harus apa? Sadar. Kita lihat di ayat yang ke-9, bahkan di rumah ini masih kata Yusuf kepada istri Potifar itu, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saya berikan warna biru tulisan bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan. Yusuf sadar, Yusuf tahu hal ini gak benar. Yusuf tahu hal ini tidak berkenan. Yusuf tahu kalau melakukan hal ini bukan suatu hal yang pantas ia terima. Maka yang pertama kita dihadapi pencobaan kita tolak. Yang kedua kita harus sadar. Kita harus sadar kalau itu adalah pencobaan. Kalau hal ini mendatangkan kebinasaan. Kalau ini adalah cara iblis awal untuk mencuri apa yang ada dari kita. Kan tadi kita udah belajar. Iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi yang kedua kita harus sadar. Di sini kita lihat bahwa Yusuf berkata sadar. Dan di sini di slide selanjutnya gini saudara. Sadar saat apa? Menghadapi pencobaan. Dan sadar saat ada dalam pencobaan. Kita harus sadar dulu. Yang kita hadapi, yang ditawarkan ini adalah pencobaan. Kita harus sadar akan hal itu. Saat dimana masih kisah tentang amplop yang tadi saudara ya. Amplop yang mana ya? Yang saya kerja gitu loh. Yang saya kerja, saya dikasih gitu kan. Saya tolak saudara. Meskipun dalam keadaan itu saya ngerasa duit saya kayak jeruk saudara. Ngerti duit kayak jeruk? Nipis. Lagi nipis. Paham? Kurang, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nah gitu. Terima kasih sudah membantu ya. Iya, lagi tipis gitu ya. Saya dapat begitu ya, tapi saya tolak. Karena saya percaya saya harus ikuti kata Roh Kudus. Roh Kudus bilang jangan, gak boleh. Kamu punya integritas, kamu kerja diberkati Tuhan. Berkat Tuhan datang dari mana aja.
Gak bisa dengan hal-hal yang kayak demikian. Meskipun saya gak minta. Tapi saya belajar di mana Tuhan taruh bagaimana saya harus hidup dengan benar. Bagaimana saya harus bekerja dengan benar. Keadaan itu saat seperti kayaknya berkat Tuhan nih. Tahu aja nih gue lagi nipis nih. Tahu aja nih. Maka saya bilang gini, iblis itu paling jago yang namanya memanipulasi. Iblis paling jago nipu. Iblis paling jago membuat keadaan yang buruk jadi baik. Iblis paling jago hal yang tidak benar kelihatannya benar. Saya karena lihat rekening saya sama amplop itu, kayaknya nih amplop ini berkat dari Tuhan nih. Mulai gitu kan. Mulai, makanya iblis paling jago memanipulasi. Tapi saya belajar, oh enggak pak, enggak. Namanya gue orang Indonesia ya, kalau dikasih pasti maksa dia. Udah enggak apa-apa pak, cuma sedikit. Saya bilang jangan pak. Udah pak, enggak apa-apa. Saya bilang jangan dipaksa lagi pak. Udah pak, pegang aja. Kadang-kadang kita bisa goyah kan kalau begitu ya. Lama-lama gue ambil juga nih. Begitu kan. Tapi pendeta coy. Pendeta, bukan cuma pendeta, anak Tuhan juga harus begitu. Gak bisa pak. Lari saya. Coba kalau dipanggil tuh, balik kali gue. Pak. Tapi ini enggak. Meskipun pulang, kepikiran juga sih. Pikiran. Tapi kita belajar. Kita harus sadar saat kita menghadapi namanya pencobaan. Dan kita juga harus sadar saat ada dalam pencobaan. Kadang kita sulit untuk kita berubah. Kita sulit untuk kita bertobat. Karena kita gak sadar kalau hidupmu sedang ada dalam pencobaan. Sebuah kisah ya yang sering saya dengar di sosial media. Orang terlilit yang namanya judi online. Sampai pinjam uang, jual harta, sampai terlilit hutang. Dia gak sadar kalau dia sedang ada dalam pencobaan. Dia terus berusaha gitu kan. Udahlah gak apa-apa, yang penting balik modal. Top up lagi. Cering kan gitu. Nunggu Zeus keluar kan dia. Begitu. Berusaha. Tapi saya mau bilang, kita harus sadar saat ada dalam pencobaan. Kemudian kita baca lagi di ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu apa? Membujuk Yusuf. Jadi tiap hari si Ucup lewat. Cup, lihat tante di sini Cup. Ucup, hei ganteng. Sini Cup, mari masuk. Iya kan? Itu loh tiap hari loh. Tiap hari. Si Ucup digoda. Ini dari Betawi makanya panggilnya Ucup. Ucup digoda sama siapa? Istri Potifar. Hari ke hari perempuan itu memujuk Yusuf. Tapi Yusuf apa? Tidak mendengarkan, boro-boro dijawab. Didengerin juga enggak. Untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ayat yang ke-11, pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun apa? Waduh. Makanya saya bilang iblis paling jago bikin keadaan. Bikin keadaan saudara kepepet buat jatuh dalam dosa. Iblis paling jago. Paling hebat. Makanya di sini nih Yusuf pas datang masuk ke rumahnya, di rumah lagi apa? Sepi. Wah, apa yang terjadi di keadaan yang sepi ini? Hanya 2 orang ada di rumah. Apa yang terjadi? Muncullah yang nggak ada yang ketiga di sini. Muncul di atas selanjutnya maksudnya. Lu main ketiga aja. Lalu perempuan itu apa? Memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Udah ditarik si Ucup di sini. Cup, ayo Cup. Ya kan begitu kan? Karena pada saat itu memang dia pakai jubah. Jadi ada baju daleman dan ada jubahnya. Jubah ditarik kan. Cup sini Cup.
cup, jangan Tan, cup, begitu ya. Kurang lebih. Kayaknya hari ini, saya kebanyakan kopi kayaknya ya. Gue gerak sana, gerak sini gitu ya. Kebanyakan keratindeng kayaknya nih begini ya. Coba saudara ya. Aduh. Capek juga lu khotbah begini ya. Ya kayaknya nih pendeta tantrum banget deh tadi ya. Tadi ayat yang 10, ayat 11, ayat yang ke-12. Nah, kita belajar bagaimana kita bisa merdeka. Yang pertama apa? Tuh kan kalau jemaat kebanyakan ketawa begitu. Serba salah gue khotbah. Ntar gue serius lu orang tidur. Kalau bikin ketawa, lu khotbah apa? Itu si Ucup dipanggil-panggil. Aduh. Ini 40 menit saya udah khotbah. Poin yang pertama aja. Nah gitu dong. Maka kalau udah lupa sambil ketawa, lu catet gitu, bantu pendetanya, amin. Yang pertama apa? Puji Tuhan. Yang kedua? Cakep. Yang ketiga, apa? Baca dengan semangat. Kabur. Kalau kita ditawarkan pencobaan yang ketiga apa, bos? Kabur. Udah nggak ada pilihan lain. Nah kita lihat di sini kan. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, udah tarik-tarikan kayak tadi ya, nggak usah contain lagi ya. Marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan apa? Lari keluar, bukan lari menghampiri ya. Tan, jangan Tan. Ya udah Tan. Nggak gitu. Nih gue masih semangat, masih kuat lari-lari nih ya. Masih semangat banget nih. Nih khotbah setengah jam lagi masih kuat, amin. Ya ente mah enak tinggal ngedenger doang ya. Lah kita yang di sini minum kagak ada. Dia tadi suruh joget sini kan. Aduh. Ada anduk gak sih di sini? Aduh, puji Tuhan. Yang ketiga apa? Kabur. Kita belajar di sini. Kalau kita dihadapi pencobaan, apalagi zina, apalagi pornografi, udah jangan pakai tolak dalam nama Yesus. Lagi ditarik-tarik gitu. Yusuf apa? Kau kuatkan dalam nama Yesus. Jangan Tan. Aku nggak kuat. Nggak bisa. Langkah selanjutnya apakah? Kabur. Apalagi udah tiap hari ngeliatin si tante kan. Cup. Ya, tiap hari ngeliat begitu, Pak. Tapi kuat kan Pak kalau ketemu kayak begitu? Udahlah, males lah begitu. Tapi kuat ya, harus kuat begitu. Harus kuat meskipun diperhadapkan seorang wanita, rambutnya panjang, tinggi, kakinya jenjang, hidungnya mancung, matanya belok, suaranya lembut. Tapi minusnya kalau ketawa, minusnya begitu doang. Makanya kabur. Coba tuh cewek kalau nggak ketawa kan, bukan lari keluar, lari menghampiri. Makanya poinnya saya nggak tulis lari, takutnya saudara salah. Pencobaan bukan lari menjauh, malah lari mendekat. Makanya poin yang ketiga apa kabur. Kalau kita diperhadapkan sebuah lingkungan yang menekan kita untuk melanggar, untuk melakukan hal yang nggak benar. Tiap hari gitu. Tiap hari ditawarkan, tiap hari dibujuk untuk lakukan hal yang gak benar. Kita udah doa. Tapi kelakuan orang tersebut, kelakuan lingkungan itu seperti itu. Cuma poin yang ketiga yang bisa kita lakukan, kita kabur. Kalau kita terus diperhadapkan dengan teman kita yang, ayo Moel ke klub yuk, lu di gereja joget-joget kurang mantep. Sambil minum dikit, ya kan. Soraklah, nggak ada ya di klub begitu ya. Sambil joget-joget. Kalau kita diperhadapkan tiap hari kayak gitu, ditawarin narkoba mulu tiap hari, ditawarin minum tiap hari, ditawarin cewek tiap hari, saya mau bilang kabur. Kayak Yusuf. Yusuf kan di sini kan dia apa? Lari kan? Bukan meninggalkan baju di tangan perempuan itu dan Yusuf memuji Tuhan. Enggak kan? Dia apalah? Lari.
Kita ketemu pencobaan kita lari. Kita tahu kita gak kuat, kita lari. Kita tahu kalau di sosial media yang joget-joget kita gak kuat. Kita scroll, joget lagi. Itu mah FYP lu udah jorok emang gitu mah. Iya gitu ya. Udah, kasih pendeta aja HP-nya sini. Biar tak baptis ulang. Iya kan? Kita kabur, kita harus kabur. Gak ada pilihan lain. Gak ada pilihan lain. Biarlah firman Tuhan hari ini saudara jadi berkat buat kita, amin. Biarlah pencobaan yang terakhir, ringkasannya seperti ini saudara. Merdeka dalam pencobaan ada 3 hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama apa? Menolak, sadar, kabur. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.